Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena pegahmi baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta juga Medan, dari Medan itamong kono awai truk kono bak drone tabat drone dilangsa kan, jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan di Paulus nyan. Makanya kalian harus mawas, jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Cetok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis, itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Cetok Bruknya, puji puji. Nya bahaya mi. Kita Aceh ini diambang apakan bahaya besar. Maka ji wate mucekot mono, ilo sering dalam dakwah ku pegah. Nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dah mejek dah cok pulang ju Aceh. Tayu jalan pergi ke Indonesia yan. Iji pegah ju peraturan-peraturan nanti mereka imbaskan kepada Aceh. Bahaya. Iji hanya dipu efek Paulus nyan langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Je ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan teh apa jo alah ya Allah. Bencong yang menang nyan pihana hiu reung mu beo. Kagot hi tangen hiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be hidup lemah je ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegawai seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga yang merantau deka, kemenang, nyakan. Tauro tapi hanya jak-jak hinan empun han tak putar Indonesia pungo kop sakit hati nyo wate-wate lagi nyo ingat tu kenapa pakai icah di mana kok kita nyo katuha-tuha mi katuha-tuha ni walaupun idron tapi kenang skincare hile muda bacun dia tak hiu reung lagi boneka Barbie tu mai nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan tu. Tapi dia baik bengai kakak long tari masuk long tu bukan tari dia ni walaupun dia kena makan gitu. Tari. Benar ada gop, ni ada ron masing-masing. Ada dia pegang menang, nak ada gop, draw ke lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok Tuhan, kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabah Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siatik leung kali wabah Allah. Kibani mudib anak-anak long ya Allah punya peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tapi ke hana gereja di Aceh kan hana gereja nunggu hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyo gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tunggu tapi menyo landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kaso je duk ke gubernur tunggu. Menyai suntik le Jakarta segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngajuk ke kena. Memang program pegat gereja di Aceh ni. Nyo ni cetek ni. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo pun. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata deang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Udah perehwak yang majino pi Sabang cukup ancu kah? Ancu dah kai Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat Kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal lu DJ bot ilungnya tak masalah. Atai kai pegah tengku na wate kena Sabang bele ba. Tingat lung karam gurita je menam kaji yo lu bot. Mio tempat lung tamong gedehnya insya-Allah tengku mendua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tak jaya di Aceh. Kafe-kafe ya Allah.
kafe di Aceh ke timah kulat pak musim hujan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah kaum muslimin sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya patutlah kita bersama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang mana sampai bak malamnya mantang tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita syukuri, dan apabila tidak berarti termasuk kita kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan kita dalam tamu hidup di akhir dunianya, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanyo sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi kita pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah menciptakan kita supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur kita pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang kita takuti pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal. Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan kita dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
nyo akan kita nyo kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen, yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut, yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke kita nyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyukan lagi nyo hana cara. Tetap kita nyo sabi lam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hidup-hidupnya tapi hana fahala akhirat. Nyokan but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita nyo itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita nyo tamu selawat tamu laki ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah tak kalian dan tak dengar, gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya, neberi le Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini itu dua buah cabang kemuliaan orang Syi'lun yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan, adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang merumpuk dengan cabang yang paling mulia, yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya dan siapa manikam, siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada dalam ilmu Allah. Kamu tentai nyo ayah, nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung, hana rasa lelah, hana apuh apa, luar biasa bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jud dunianya, belum pernah. Keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang banta menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam,
tanpa ada pernak-pernik atau bintang, tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wateta kalon mi hanaduh langit tapi jidup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, mupluh ribu bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatenyan merasa hiran hantam ke kalon na bintang yang penuh bak langit, tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh nyo mupluh ribu jitup langit dengan bintang-bintang pengu nyo ke bak watenyan mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atuh ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja, segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir pada malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan ilon benci ku lahir Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah hanya pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati ya. Pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi juga sampai mati kafir tu, na'udzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita senang kelahiran beliau, kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Besalekat bertanya je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyalah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain tehang. Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri. Kita pegat kenduri maulid. Kita santuni anak yatim. Kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ummi, secret kita baca selawat ke Nabi. Secret pula disampaikan oleh para malaikat ke deh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hana ada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain, hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku, kembalilah engkau kepadaku. Nikmati apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Hingga itu kita tanya yang mentang udip sabi-sabi mimtuah dan selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah, gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku menyotanyo menselawat ke Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya selawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena punya istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi punya salawat yang pertama katanya necap li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kitanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada kitanya. Makanya dalam siurami ayah menyojud 2 ke, 4 ke, 6 ke, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lo yakin, siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau. Curahkan juga kepada keluarganya. Curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia. Dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya. Sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang katanya cintai. Di mana jarang katanya orangnya tatuho deng, tatuho kiblat. Bisa kita mengerjakan salat. Itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumu Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang katanya cintai, yaitu Imam Syekh atau imam masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa baik tuha pe, tuha lapan, tuha pakat, tuha adat, tuha itut leuro juga kebagian. Para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa, walau malamnya para pemuda hanali lekabeh melinggai hum. Hana ada tagai pemuda. Buka bejak Melaya apa? Ni muda apa hadirlah. Bak keyboard drone ni ke? Bak lagi yang tanya dong itu. Dan bak mutom. Yang para pemuda istimewa, terima kasih kita ucapkan karena kinerja para pemuda lah sehingga acara kitanya itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih baura Jumaat anak muda berhadir mandum, ya anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu tuhanyo hanali. Siapa tak berangkat.
Tinggallah Acehnya ubak jara orang derana. Ini di sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sampai-sampai mu pepep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubno mu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tu nuju. Maka kita kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baiklah dah pegah tanda peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir. Kalau mereka sudah rusak, uke tengok. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak payah melumpur tengok. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Ketanya pun merasa bertanggungjawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga lagi nyan. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah. Ya, dalam penggunaan gadget atau handphone. Kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga. Itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang mentang udip. Ya, kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah. Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan. Mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap dayah. Belum dayah kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kadua go tino. Ya. Artinya pakar nak tanya sampai lun sampaikan mi. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga. Yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asal kan meninggal orang kayak Engku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah. Di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga baik payah ruh gop kitanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi kekalan kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanaduh jinosiat meriah sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, jangan diperhati apa-apa. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru II raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah kita ada yang tidak beres. Kita nyomi canggih cata udip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Walau kau pernah dengar lun pegah lum kadang katua nu. Iya dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Ya Allah, neu manusia, ya Allah, ku berat ka maksiat ke dalam nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Syukro ya lom. Ia mengadu ba Allah. Ya Allah berat lom ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat.
Ni pegali Allah, dua inan. Kedua inan. Suput ijak lau mim tua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat, ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Ni izin ya Allah, 3 mentang ya Allah, izin ya Allah. Ni pegali Allah. Kajit tak ju tapi pilih-pilih tempat pegali Allah. Yang halum bi beda gad ya Allah mi cakat. Nya handai turi rumah tungku imum ya hana urusan je imio kai support saja. Nyo ke mi mutuah yang kita nyo takutkan. Iya. Apui, angin, tanah. Simak baik-baik mi mutuah. Kembali putra le mentang tahun ni kelung nahi mentang ge jamun. Nah. Ai jamun ni heuing ku putih, urang ka ngeo thi. Aure yo ka ge sa tilam. Nanti ada pendupatnya mi be watek na yo. Mi am tuai berbahagia. Iya, apui, angin, tanah. Iya, akan jie udarat, meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui, hana angin, hana hujan tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan. Idet madu mim tua. Apui meyo kaija denggo nyo maah iji hanai turi mutuahnya nyo masjid nyo rumah sikula nyo daya ada nama diterima perintah ba Allah semua diratakan. Apui angin semua kita merasakan ya sepeninggal ulama kita di Jenib ya Allah yarham Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab Allahumma gfir lahu kadrananya ya leuh nuwa beliau kehadirat Allah. Mulai angin sebak-sebuk. Tegak-tegak angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hanta temli pada ranah kebaikan. Hanta temli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hanta tem nepreh truk angin tentara Allah akan diratakan semuanya. Nah, kalau orang yang di Aceh Utara. Simpang Rangkaya, Aceh Utara. Nah, yang katanya kalian kan tenda-tenda jualan kan? Tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh kekuatan tidak. Maami. Angin yang merupakan tentera Allah. Nyoba beton bangunannya hanai kira ami. Mungkin kalau pernah kali ya. Mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapo waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyo wate kade angin sebab subuh. Ini pertanda apa? Bala. Wate kadehnya adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mendung itu dahsyat. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendung itu yang dahsyat. Bahkan nepegale Nabi, kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya, tip-tip anak keturunan Adam mendosa. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya getanyo iman lima wajar berdosa. Ngunyo wajar berdosa, maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat, tidak wajar katanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar katanya pupuk dasya, mandum fasilitas Nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan. Pajan atom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan. Hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh lemak ne ut imamoh le ne hana. Jadilah yaitu darah gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah?
Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak pegah mi. Baru-barunya kena itamong nanakalan bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jo kenan Medan, dari Medan ita mong kono awai truk kono bak drone tempat drone dilangsa kan, jadi awai ita mong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan ti Paulus nyan, makanya kalian harus mawas jaga-jaga. Ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam, terutama kita orang Aceh yang perleningan. Sempat si Catok Bruknya mengeluarkan statement, kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis itu kalau bisa jangan dibuli, rahmati mereka. Catok Bruknya puji puji nyo bahaya mi kita Aceh ini diambang apakan bahaya besar. Maka jiwa yang mencekot mono ilu sering dalam dakwah ku pegah nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh tayu jalan pegah ke Indonesia yan. Iji pegaju peraturan-peraturan nanti mereka imbaskan kepada Aceh, bahaya. Iji hanya ibu Paulusnya langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta. Iji ke makanan. Nyan bu mangadat je makanan teh tapaju alah ya Allah. I bencong yang menang nyan pihana hiu reung mo beo. Kagot hi tangen ngehiji tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV1. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah je ngayok-yok krehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegal kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, hai tauru, tayu kajak juga merantau deka, kemenang, nyakan, hai tauru, tapi hanya jak hinan, empun han tak putar. Indonesia pungo, kup sakit hati. Nyawati-wati lagi nyaw tinggal tu. Kenapa? Pakai icah di mana kok? Kita nyok katuha-tuha mi, katuha-tuha ni. Walaupun drone tapi kena skincare hili muda baju. Tidak hiu reung kalau kayak boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan tu. Tapi drone baik bengai kakak long tari masuk long tu bukan tari drone walaupun kayak kena minyak makan gitu. Tari. Benar ada gop, ni ada drone mati-mati. Ada pegang menang, nak ada gop, drone lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok Tuhan, kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siatik tengok kata wabah Allah. Pernahkah tidak kita pikirkan? Ya Allah, siatik leung kalau wabah Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tapi fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja dan hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu nyawa gelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku. Tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah. Barang kaso je duk ke gubernur. Menyai suntik le Jakarta, segera harus kita kerjakan. Nantinya kita mau ngajuk KPH kena. Memang program pegat gereja je di Aceh ni. Nyon ni cetek ni. Ya, kita berlindung kepada Allah, kita lihat nanti ke depannya. Nyo bukan. Ini pancu habis-habisan. Menyo gereja kata dang tunggu. Artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh. Udah perehwa yang majino pi Sabang cukup ancur kah? Ancur dah kat Sabangnya. Nah, yang pegah tu masyarakat Kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang. Mahal di je bud ilung nyang tak ada masalah. Atai kai pegah tengku nak wate kena Sabang beleba. Tinggal lung karam gurita je menam kaji yo lu bud. Mio tempat lung tamong gedehnya insya-Allah tengku mentua. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup terjadi di Aceh. Kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timah kulat ba musim timah li.
Malamnya hana tadebit yang kurung sehat. Singa bengah kalau menjadi tadebit mentang siju. Malam singa ke agak tegar bacut. Rencana yang minta makanan. Pada kena kafe baru ke? Si malam hana tadebit kena kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Waktu sembahyang maghrib, katanya yang nak kedai, yang nak kafe, baru tibit madum. Apalagi dikumandangkan azan di masjid-masjid di menasah-menasah waktu solat maghrib. Nyan aturannya, waktu azan itu benar sidro algojo yang benar. Tak lanti bagi si yang tiro. Algojo tiro imak barang. Asai kaya azan jaju rata kafe dang dai kumnan. Pasti urang kita yang apa bang? Puklau ke atas ni. Entnan mentang tang kampung. Hana tak tengok pegah limim tu. Ni yadan ber, ni yadan. Allahu akbar Allahu akbar. Bulaga tu adan. Nalaga? Mio hana natan kron. Itu nya pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang deg dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hana jawab, sengap lalai ke main api. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Nauzubillah. Kita harap-harap dalam doa sabi ba Allah ketika menjelang kematian, ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanya hana rung-rung dalam neraka mim doa. Dosa KP-KP-nya itu sudah tidak ada perhitungan. Hana le uro hisab ya uro perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hana le bed. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan handa tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata ke bahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyo ngan HP kabrathat. Kabrathat yang ngan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Iyo kita kumpul reuni. Kumpul mandum ngon. Wateka kumpul lalai main HP. Iji main HP kedoi, tanyo main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyo lah masyarakat. Wateka duduk rame-rame lalai dengan HP. Jadi peradaban akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat dah puduk ilai HP. Jadi yang HP bunga, HP cauro, HP support, HP. Tuh na yang bah HP. Nah. Kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu orang naga bah HP seragi atuh Watenya ilun berseberangan. Inolon tiwaitin tibelah na urang. Tengok tadu imusu teng teng. Artinya apa WT HP lah WT kan? Yang lucu lah na urang telpon, buat HP lah WT. Hana pulih-pulih bangai. Tengok tetu gimana bergahabai. Menyok cirit ke jeun. Menyok kerih becu umpama. Halo. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Ada gawat perjuangan ka prele de hote. Nyan main iklan nyan ko. Hana payah ni pegah bago iron tengok lawiti tipu ju bebek itu malah api. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin. Sampai tengok malam dengan HP ni talop. Padahal kat tengut. Kuplat kat tengut, tapi HP ngilom. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya hardware di dalam HP
Nyan tunggu atau yang didukung dengan aplikasi, di mana aplikasinya waktu kita scroll itu bit long. Scroll itu bit long. Nyan ipupe dengan saraf yang nak lautak katanya, IQ katanya. Sehingga waktu kita loknya itu bit lain, pikiran menjadi senang. Ban senang tak lok tapi melalui itu. Sampai kadang tengok mata kan ile tablet lok sit. Na urang mata matang tablet. Jaro kata dia, urang kata tengok. Urang kata tengok, atai je urang tengok pandai nak meceh bertepit mata. Na si urang tedang mata mano. Tapi kata tengok. Coba kita pahami. Dia bukan kata bengah watai tak beda. Lagi nyan beda bengah. Nyan jaro HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA bunuh oleh kepala kontraktor nalung heboh kalau beli. Padahal beda nan je jabak kedai kupi mutang. Pupu sibuk dah. Mi, saya ingin mengajak mi. Ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na beda hantu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun. Merupakan kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Tengok ada depa mim dua. Coba bayangkan. Kecuali nak pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ni kan? Ayah kan kata depu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya dia buka maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Ijazah saya katuk ajai berangkat. Itu yang terfikir butuh ile baru meninggal belum tentemi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tentemi? Na urang sakit mi 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tidak. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan. Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok bapaknya meninggal karena kati pelutun kata kit. Tahu-tahu ada pegat pengumuman. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua ba Allah. Baby sister yang jaga orang sakit. Ingat? Duduk nyan mandum hireun orang. Ya Allah. Bapaknya kasih pelutun kata kit. Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal? Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya. Tahu ba Allah. Kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki. Karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian. Tengok kasihan. Monyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim tua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi drone muda ipegap balon. Jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa. Pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir. Allah yarham Abu Tu dibilang belade luasan kubur dananya itu pernah kekhawatiran beliau itu melewati atau melebihi belatat makut tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh, Aceh akan dipekristen. Nauzubillah. Ini ke tantangan katanya urung tuha yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Hubjai kai bukalingnya. Pertama tu, le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo, hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran. Mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Mereka nanti akan ikut di belah di. Anak-anak katanya tolong dijagalah. Jaga. Mandum tu ini tugas kita mi, tugas.
Monyo han tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Monyo han galak ke syariat agama mi, puatra ci yang tak pegah sabe cinta ke Nabi, tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi, nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Nhà này cái đồn lọ HP nan makaji. Jai tajamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empa urung penguh kup jai. Dari ilun bunuh ide kai ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ne pegah na menyohana hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga dia. Nyai dan tetanyang kan tahu ke kuda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Karena rumah tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tanya nak sembayang. Suami tanya nak sembayang. Yang hana yang keji, yang nanduri. Nekalan mi mudua. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegawai onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya, nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu tuh. Memang aku mulun tapi hai mio salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikan le anak muda langkawan tu. Tapoh ikut dia. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Ikan le Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muthalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kasengau. Ibu gak dapat. Wate pegarapannya mim tuah mandum tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka, yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat, bunuh. Sehingga itu bin usul dia orang lain. Tacok taikat Muhammad. Lir taikat, tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat bak lidai yang paling clear. Alian tak paruh lidai bahi baplung lek lidai yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pindah-pindah apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Ton, hai, halo pu yang. Kau tak pu. Terkah kan? Ajibo, pu ni apa gah balung boh. Ni boh ju. Mi hana ni boh nak dakwah ile aku nak eun ni boh. Kau pu kegap, hai. Yukum palo. Draw di leta boh baru dah jauh kegop. Boleh. Encin biji di encin. Boh encin juga nanti ni. Oh kum palo ni darahnya. Makanya nak tutup lintu. Cik kajil kali boh tulak kegop. Biar anak boh ni dek ledon nanti ada baik don kali kuda elong. Boh boleh. Kan kelong ayami, kan kelong. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum cik. Ke draw ni. Nyantai nubuh nyan kan drone yang darah-darah yang golong kawin nubuh ya Allah nyokan karena gede le dengkunya ni Allah lungbuh ti ya Allah ngan sedekahnya lum lakai bu bagah truk lintu ya Allah musuh hana pintu yang timang ada yang tirung-tirung macam jeci bumenan urung siam doa yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasi dro urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muthalib kagu Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah karena posisi Abu Talib katuha. Nyom tekedi je awaknya yak serang Muhammad lun hana tenaga. Saya sudah tua. Maka bak watenyan Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya, tengah neduk.
Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar. Abu Talib, Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha-ha, termakut. Dia tanya oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib backline hidup. Pakat, Pat. Hai. Terus saudaramu, itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urung silun. Berat hati makut Abu Talib. Berangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Teruk kenan hanli gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun oleh Abu Talib. Saya sempat mendengar bahawa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Musiro hana tho tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka di Lahab. Ikut Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nah tadi puai kata Abu Talib nak dijawab sepuluh. Karena Muhammad nyokai ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun Abu Talib. Hangkong. Ya. Memang hana hiurung Abu Lahab. Kada ada hingkong je. Nekun Abu Talib. Ikah wateka pegah abah hana ka pakai ule ya nekun Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya. Ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Watai tengap Ilahab, lagi tengap drone bunuh kena lun teman yang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya pulang balik le Abu Talib. Kutanya yang bakah, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya yang ikaki Muhammad so. Hai ni kumun, di mana sampai utak kah ke apa nak kumun rau ke? Kah tengap. Kebetulan lang kawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tanyan. Karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah, kita mau Islam. Ni tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kageden kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tanya baik tanya baik. Gejak juga Abu Talib ika Abu Sufyan kata. Sufyan. Nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib lu pakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau mau hana lu nanti po liapa Lahab ya. Apalah pasal handa tim lagi gaya muka gupo teman kah hana utak ke ikah so ke Muhammad tengap mandum batai bengih Abu Talib mandum tengap jangan lu pegah kata-kata yang mandum teruskan rapat kalian tapi ubah pekerjaan materinya bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi saya tidak akan tinggal diam ke Abu Talib. Nah urang lam kawan betul mano Abu Talib berhe nampak podu di urang katuha. Cara kedua ke Abu Talib. Baik ka fikir long tuha ya itu hana hang kuju poh waka. Dia ni mudah benar. Itu apa kau tak kira. Padahal ije tidak ide. Kedua jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat long rancangan. Ikut le anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai ka kata makut. Kan tu makut. Ikut padahal latih aku bunuh aku pegah ka. Pakai bercai Tuhannya. Itu pu. Padahal itu kebetulan. Kayo kau berangkat. Urung silun tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua. Di mana saja. Maka truk baksa bawate. Tinggal tokoh-tokoh puet lagi. Abu Lahab, Abu Jahal, Utubah, Syaibah. Puet ke? Geduk dia. Hai. So temjak bak rumah Abu Talib. Kekun Abu Jahal. Drone juga. Abang drone ni kakon gop ni kan. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Kekun Abu Lahab. Iro ku kah aku temja. Iro ku kah hana mengat. Sebab iro ku miola ini pegah mandu tu ku poh. Padahal hana hang dijek ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Sudah kende. Jak dro kemendang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yo jak Abu Jahal ke dia. Bijak ada Abu Jahal. Nyak bae buka balik. Suruh ke dia kedua pintu. Nabi kita nyomi dalam kambar dia dengar sudah dua pintu. Ni bedah Nabi ni nak buka pintu ni kena Abu Talib Muhammad kaje nak bahlung buka ni. Hana tatu so kadang lawan kata ni takut ipoh kata ni. Kadu inaya. Bedah Abu Talib ke buka pintu ni. Watai ke kalan Abu Jahal.
Kita yang Julia Abu Talib, ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya dengan Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mana kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baikli ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah Ali Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pun tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah haji ni kembangkan agama haji kembangkan tapi be men cok-cok ngon. Nyong kamu abe icok Muhammad. Kekel Abu Talib puro naik pakat ngon awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad mereka mengikuti kebenaran bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal berarti tang Abu Talib kakenan tang. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega ijak dan kumudua. Ikun le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Kasi pegah sesuatu alinyan berangkajan beda jak li. Ikun le Abu Jahal. Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut, ya Allah, kalaupun ini sampai terjadi kiban jarayo, lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib, Abu Jahal, Abu Talib mi mutua, ni kalian respon Nabi mi ba, ni kalian respon. Nehoi Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad. Nalo nabu. Tatubik ne tiat. Natubik Nabi kita yomi. Nikun le Abu Talib. Muhammad. Lehega ijak bunuh ti jahai. Tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka. Tapi lun tanya yang bagata ne. Bagaimana untuk kali ini. Menyo kita tak ikut apa kemauan si jahai. Nabi hanan jauh-jauh mi. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok. Ni dong Nabi kita nyonya nepu mulia Abu Talib. Ni kun Abu Talib. Muhammad. Tolonglah nak. Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak. Lun katuha. Tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan. Ijak kena ni ipoh kata. Jamun ayah lun Abdul Muttalib kakekmu. Itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu, hai Abu Talib, nyo anak manyaknyo tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giu lebih ke kata. Uronyo akan lun kerja tra yang wasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha. Saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu? Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku berhentilah untuk berdakwah. Amyo hana ti jawanya jipoh kita nyono. Nabi mi hana ni jauh kapu bek relah adab dengan urun si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi necok ija saboh nyo surah kita nyomi ba. Necok ija ne paso baje Nabi mim tua serban dan sebagainya ne ikat nyo meno ne tiji Nabi. Ne tubit ke Abu Talib menunduk. Abu Talib ketika kalian kejadiannya bekah hati ke. Ne tanya Muhammad. Ho tenek ja ne. Kele Nabi Abu bahlun jak mentang Abu karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya kemarahan mereka kepada saya nantinya mereka akan menyerang rumahmu wahai Abu lebih got lumina karena awaknya hana bengeh ke drone awaknya bengeh ke lun karena lun tinggal di sino untuk awaknya ni jak kena ya poh drone bahlun mina bahlun mentang ipoh necok ju bajemi netubit ju Nabi kita kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua tiba-tiba lain juz'i semangat Abu Talib nekun Abu Talib Muhammad stop jangan engkau lanjutkan nak kembalilah nak baik Abu ante ijak awaknya ya pohdron tidak wa batat no menyo tekedi berani kafir Quraisy yang ijak kena ya poh kata si on bule kata darah bagi lun ya teklok behu urang jangan menang. Kele Nabi ni mah hana apa ni? Hana apa? Kisah.
Gegi salam Nabi mim tua. Nyandum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kisah tolong pegah mi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab yang konggop ni, tapi dengan hina dalam pandangan beliau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi bapa yang dia dakwah awai goknyan pekabe. Asai Nabi tengah gajak urang ayuhan nas taqullah haqqa tuqati. Katru ilahab di samping. Mereka peti. Igop kai dengar Abu Lahab karena baik fikir Tuhai Lahab. Mereka peti. Anak yatim je. Pui tu pui je. Anak mayak berusaha ya. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab cukup berat-berat di penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi ber. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh remeh ni. Contoh remeh. Pakaian kita nyo yang dalam kampung-kampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malam nyo lun tanya ngisi jawab tiga nyak, nyak. Wup. Adik lun baik bengeh malam nyo ne ba? Lun tanya, "Na ne pakai baju ne pasau dalam?" Na. Baju ne pakai baik ne pertama dalam hinang medan. Ladum na pakai naik leyak iya pilih batak. Apakah anda pegangan kon adat itu bukan cara kita berpakaian nak. Ubahlah nak berislami bu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya orang Tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan islami. Yang pegah nedam. Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda. Yang Tuhan pihana talupungo. Hai yang Tuhan mendang kena ilu puntung. Kan hana utak ya. Yang lucu je mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian. Yang merusak norma-norma agama. Kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh. Apakah tokoh adat atau tokoh kampung? Kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamanya kita nyo lagi nyo pakaian tengku. Siapa yang bisa meleras? Sojut larang tanyo. Hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi de. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat madu mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat gini. Abu Lahab hana gejak mi. Itulah sebabnya bahkan dalam sejarah Abu Jahal, Utbah, Syaibah mati dalam perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, bahkan han mati bak perang Badar. Kon carang mulung kongnya, pucit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandu berangkat, engkongnya ini hidup. Olinya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahab ibu puta mi. Menang wadrong. Sang menyoku ba adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah, ka pasti menang 1000. Yang ka pasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabibit jadeh. Gekalan gepedih le Allah karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepedih keajaiban oleh Allah bahwa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa adat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mim tua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba
Urang kafir ni putuh taku sabah-sabah mutumpuk bat tanah. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dah kejadian ni. Perang golong bit-bit jadi. Masa tentera katanya mandum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan gua tu. Sidra guanya beliau merencanakan dak jeut watai long won tu baik merumpak dengan Abu Lahab. Yang merumpak dengan Abu Lahab jadi tak pun katanya nya gua ku norot mentang. Gua tu watai gua iaitu rat arah Kaabah. Wah, dega kalian le Abu Lahab. Dekat le Abu Lahab. Sufyan, nyang kan kanyo tika duit okey. Kena le. Kam mekarat baju Abu. Kena. Pun mekarat. Abu Sufyan kaya kan. Dia tayang le Abu Lahab. Ikah naruh jak bab perang Badar. Nah, ilun buno itu lam kawan dan pegahiro nu berangkat lu, berangkat ju buno. Man pejawai tak kawo. Kabeh perang yo. Hai, perang kalau habis. Kerja awak tak kau? So dalu perang. Abua mono abua. Mi aku nak pegah dalu, anak aku dalu kan. Tapi yang kada ku le kan. Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina madano. Ke le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah aku tampar ke. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat. Hayu-hayu dah obat. Pakam bisa teluk. Dia pegang Abu Sufyan. Nyo buah kan. Menyo tegedi lun pegah. Baik bengih ni. Baik bengih. Yang lung pegah. Yang lung kalon. Kekal Abu Lahab. Potra ka kalon? Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel. Dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urung ka bertemu meno. Golong menghayuk-hayuk pedang, tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bat tanah, tercang-cang ini. Kita yang lihat Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang tu putih dikija aku. Gawat dah kau. Liung tumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat okey tumpuk tak ada nyam. Maka kuat okey. Ikut lihat Abu Lahab. Ikabe puya-puya okey. Ikabe puya-puya okey. Hai Abu Akon lung puya. Iro ni menyang hana patih habalung hana pupu, tapi ni budak ni jaju ke deh, aku ni dro ni tumpuk. Bengeh tu pre ke tampar Abu Sufyan tu. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi ke Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat ke pegah ipa-apa pedang cang-cang taku tenteranya kiban. Ke Abu Sufyan. Hana ku tupu manusia, lagi makhluk hana ku tupu. Wajah hana ada. Mencahaya wajah, pakai serban putih-putih, mandum jubah putih. Olian ipa ngan budak putih menan. Rupanya tengok kejelaskan menan, gua Abu Rafi. Abu Rafi, dua ngangon ke, tengok gua. Orangnya ke Islam. Tapi gesom, baik itu pula Lahab. Tengok gua wanyan, kekelengan Abu Rafi. Abu Rafi. Pada kala Abu Sufyan ha? Obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab mian. Kali Abu Rafi, ajak ya. Hai rogu. Antuk silap dah pegah haba, bucok ditanya ke Islam, ipoh dia pergi. Kekali Abu Rafi, kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi, watai kata, gede-gede oleh Abu Rafi. Abu Sufyan dicerita juga. Cukup gawat di puak gudanya itakat lom yang gudanya balik lom kedi bak peken pedang tentera yang bak gudanya incip darah ibalik lom kedi terus lele icang lom tapi yang kedua kata gudanya hana kutuso terpancing Abu Rafi kekene Abu Rafi oh nyan malaikat Allah kamu cok ke balik aja Abu Lahab berarti kah kenal we yo hebat raya kah pam kita kat mujungkat Abu Rafi kekene Abu Rafi yang nampui ke nampu tepu yang duk dengan gaknya. Gekun Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Kiban baik kupo. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Dipoh duk berat kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Dipoh. Abu Rafi ni gegiduk oleh Abu Lahab. Yang mana katakan pam. Abu Rafi anak kata mayalak li. Kalau dah gejak dengan Abu Rafi dia apa pula. Abu baik menang. Puai kena dengan yang tiga. Nanti yang ngon Abu Rafi. Okey kata tempoh ah. Gegisau likut ge nak kaya tikrek ubeno. Kapoh ke tengok. Wah mi pudu Abu Lahab kena ngino ibapa gedi. Itu bit bintang kubjai. Hana trip li bapa jan, li itu bit bintang, igaknya nabo gentang dah tabo.
Megemak-mak dia bergentangnya kan. Nya hanya bedah le tu. Hanya bedah le kau nya memang kamu mang. Olehnya gekeun le Abu Rafi, baik le ni po. Baik le ni po kajian sungguh silahap nya hanali daya untuk ibu dah. Dah bedah tengok dia awak ya. Gebedah Abu Rafi, ngon Abu Rafi dia awak. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awak cara lama kan kibang ni awak. Kena awak ti kau nya, ikut lahap. Sufyan. Sampai hati kau baharo. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana? Nangke tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo nah hana kan long sian tulung dron Sufyan beli kacok atau buno kacok ke kepuo. Kena Abu Sufyan nyo ronyo mio hana kupuo ilung topuo. Hana Sufyan kah to yang nak kepuo ku kepuo. Yang kecil tinggal ngah beri tak tu ke kau. Nyan pelajaran ke kita nyo. Bek embung tat watena jabatan nak kekuasaan meda dumpu je tak pubut piu. Tinggal wate kamu no nunggu hana soja. Merumpak balau hai tabai tu pakan bingkeng. Baik bana kekuasaan seolah-olah gok madu meyup kita tanyo yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan, gerangkul, gepeduk jaro kono, gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah. Gabu baju badodo pintu, itibit inang Abu Lahab, ya buka pintu. Baik kalau Abu Lahab kai puo bogentang. Ikan je Abu Sufyan. Kita ni kat truk rumah kan. Ikan kuat wow. Sufyan, bek apa-apa bawanya okey kena empuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah ana lung pegah, Apa kaji eno iro ni kaji eno balung kau. Ba ikalan le inang Abu Lahab yang tena malamnya na inang Lahab ino puana. Watai ikalan na Lahab lako inang Lahab, ikalan tu ada lakoi. Ikun le inang Lahab. Hai suami lun, panai bawa gentang yo. Jut inang model mana? Ikun le Abu Lahab, bek le kamayang. Nyokan bawa gentang, boy tiju. Memang hijau, nyokan nang tupu hijau kena gaya. Icok le inang Abu Lahab, ibu tamang tu. Lehi pedu Abu Lahab. Ada mede kan tak pubat ile yang inang hana jelah. Itanyang le inang yan. Bang, so sampai hati ya pohdron lagi yan bang. Ilung rencana kan. Unuk pohi Muhammad. Han kutume. Upesan bawanya. Huyu pabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita. Bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan. Tengah petupat haba. Mukupoh itu. Rupanya lain cerita. Ngon Abu Rafi juga sempat long tempeleng tiga. Hai terimang ipoh long ang kaya. Ikun li perumuh Abu Lahab. Kupikir drone berhetau dia. Yang mereka nak poh Muhammad. Berhetak drone pulan pulin nyok kutume munok kutempat munok kusuk. Nyornya baru itu pu obiok nya lagi nyo. Nya lagi nyo agam. Ni inang. Nya Abu Lahab bak geduk nya lagi telut nya wang. Alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit. Kelai nang Lahab. Kong ku pegah. Ku fikir bibi agam berhetak drone. Bodoh ino ngaku pubat. Cok ju ija, gopu basah ija, menyo basah cek geduk Mupom tu ina. Oh mupom. Abak ji nak tu so, puak. Pakan itu ligop, yang tu ti. Wate gepubat geduk lain nang Abu Lahab, gedegan-degan, kira becut, gekeun le Abu Lahab. Baik tiga-tiga tat hai sakit lun. Mu yang sakit ni mentang. Mi yang mutua. Nyo ne tengok awai mi butuh apa? Nyo awai yang. Pun jeut pulih. Gejok lain yang Abu Lahab berpuduk pada tempat Kak, metamah mirah aju. Iwo ni Abu Lahab. Kita yang mak, pakan bapak. Ayahkah nak insiden menobeu. Itipuk legop. Ikun le anu. Itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itipuk ayah. Punai bela, hana. Gedup nak tanya le Allah. Ikun le Abu Lahab. Ho demai. Kacok itu ka kompres dia sakit hat. Ada dia tak kompres ni bukan sakit. Masuk je beg kira-kira hat lah. Baju-baju. Kompres. Watai kenang kompres merasa tutung gadup oleh Allah. Gecok ijan duk yan, iyan gebah. Keun bak perumah ke. Kajak bak apotik tiat, kami tahu bak ubat anti pui keun yan.
anti bubek sakitnya. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo mak tu ji. Nanti kan apa tepat. Emang ji jaman nak apotek dia diharap nu. Hai kop tepatnya ke. Enggak maksud ji nyo kan cerita iba ke masa kita nyo. Demikianlah kisah ji kan. Ya bela ubat. Watebo ubat. Ikan le Abu Lahab. Watra kabo kapina gede. Agenyo kam tamah pulai mentamah berat. Becok gelap. Kablo salap mentang salap. Belo salap bo. Pedih kan dit. Leuro mi mutua ibadah kemong beria. Kan mentamah pulih, mentamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mi mutua, berat hina tu. Malam geseleng bu le permoh lahap. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan lambat laun seorang istri pun merasa kiban ke hana galak ke god tak layani hana god cibagonya god tak pegah hana god sehingga gelak ke tu ban gelak ka ba ta permun wate ge le Abu Lahab mege permun tan geduk ke keun ba ane ke hai ne ka euyah kah tak mama tapi yang ge mama keun lu kayak ai ke ai ku uli yakah kam lai yan atai ka sakit la ko hai tak yang keji yang kerja aku bergailung yang dia dengar bupah hendak na puhana ina ilahap ino. Ija anu putra ya kau ku tiaknya kata sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf. Tak kemong biraya mata ka depit meno. Makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipe angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanjit damong. Ulai metamah raya sampai bocor mim tua. Maaf. Ya. Seperti tumut, tahu tumut? Kan ampun tumut le. Ampun tumut mangat apa? Bocor tumutnya nak kira kan sabok kecamatan be ji. Tumutnya bocor. Watai nanoh ngan darahnya mangat kenorot ne, kena BO. Be, assalamualaikum be dekun ke be. Perumoh dengan anak dia tinggal kena pakai ubu. Tiba-tiba ikut le anak. Mama lain tak baik kau. Cina ayah tak ada betul lom yang. Gejak perumoh Abu Lahab. Bangga jumuh Abu Lahab. Habis tutup dengan nanoh dengan darah. Putra kanyo gawat hago kejadian. Gocok ijabruk mi mutua. Nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca tapi ni betul nyo lagi nyo kena adab orang yang hana galak ke agama Allah. Gelap nanoh dengan darahnya han abih-abih itu bid mi mutua. Han abih-abih. Tinggal kabeh ija kabeh dumpu be dalam sabuh rumah cukup tegak be. Ikan le anak ke. Mama kok berat be mama kiban cara yo. Bu hanje dah bajuh dah yo. Malam hanje tak cukup mengganggu dengan bapak. Dak ada macam bapak dah pergi luar dia je. Tam lagi kan? Yang nak kalian be ilegop anak akan ibah ke danyo. Karena memang hana galak ke agama. Memang tujuan Allah yang kena perhina, kena pancur dalam rumah tangga. Ikan le anak. Mama nak betul ke dia ayah kita nyo. Nak betul ke dia. Kelai permoh ne walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak hanjut tengok dia ne long kiban lom ne ha le ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu long lako ikah ya ke hanjut tengok dia ikhlas ne mama monyo han ne putubit ayah dari rumah kutubit lon ha tadu rumah be bangki tapi urang malam ne putubit ke dia ja permoh Lahab ayah hai lon sebenarnya sayang tat kerana tapi anak kita nyo, ia betul bet drono luar kibat. Bro imada Abu Lahab. Dalam hati Abu Lahab, nyo mono kita nyo go tekat Tuhan. Hana yum sagai ba anak tu. Nyo siata hana yum ba perumo. Terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit, kita ini akan dicampakkan di luar rumah. Pernah ada pu awak kah rumah nyo atalong pegat kata Lahab. Masa long lagi nyo ka pegat telong sakit. Man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah. Ini je. Iban cara, kak tubi ke dia yang penting awak kah senang. Cok peratah ketulak ulu rumah tu. Coba bayangkan. Malam hane. Wate malam di tengok. Meraung-raung kesakitan ayah. Ne ho teh mai sakit dah tolong. Kelian mama. Kacau dah ayah. Buju dia ke dia tulak. Hanayum kita nyomim tua. Tulak ke dia. Sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nyai Lahab mati.
Singa bengah hana le tu hana mek le tayang le anak ba mak. Mama. Ayah gak tak dengar tang hana tu le. Bukan pegah dengar. Bayar ka hana le. Mukli dia. Pukli dia mak. Bedah jo perumoh ilahap ya lapor bapa gisi. Pagi ilahap kam meninggal. Oh lah kami apa jan? Gop biasa. Watai dengar laporan ilahap kam meninggal. Itu jo. Oh mana? Pajan. Ai saya bengah. Untuk tolonglah bagi si utus perangkat-perangkat desa yang semano-semano main tu kan ni selesaikanlah itu jenazah ilahap. Kan le bagi si jelah anda pun waju. Anda siapa akan jawabnya ya apa beres main. Waju perumoh tengah duduk musyawarah dengan anak. Ayah di banjarannya ayah kan hanali. Kamu meninggal. Hai puke banjara mamnya kan hanali kita tanam. Kan daripada ino pitanya hai tahir be pi cukup kawan. Dah tanam tengah musyawarah. Ide perangkat-perangkat desa dipikir mana? Halah, udah teman-teman dah tanam he teman-teman ilahap wate mentang udip pi akai sabah macam. Makanya wate mentang udip be arogan. Gob itanda wate mati karena tanya mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya damang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Baik watai udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita urang kaya, urang napeng. Bak dah fikir-fikir tanya alah lung kau urang napeng, hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo urang menungka kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Ni uang itu enggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga, sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah ilahap mentang bak sehat iluan. Wate truk urang ikut menau. Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kiban cara ada pegar mayo. Menau mentang jit. Kaku huru mentang ide. Kaku huru. Nanti cara jenazah kedih mudah. Kak. Leku huru mi. Hana tu kini abut. Bekem tatat. Kele kemnyo ke seluruh tubuh itu bit bay. Gena cok hang gejit. Gepegah ba masyarakat. Cok anak batai tini anak tepo masyarakat. Anak batai. Rom tu dari kejauhan. Buam. Ibalik tubuh Abu Lahab. Sampai red dalam lubang yang watai karet dalam lubang nunggu. Sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ilahap ibu dah bangkit waktu ni. Waktu macam mana? Jangan hanya pudaku. Kalaupun kita punya rencana, kena kuh lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga cok batai sebanyak mungkin maka dilemparlah lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi tertimbun dengan batai di atas tanah sampai malamnya mentang itu bit bebruk tunggu nauzubillah. Makanya baik bengeh jika agama Allah menyekan landasan agama, jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Alhamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama. Didik anak-anak kita nyomi. Pegah ba anak-anak. Watai sembayang-sembayang. Kita nyo suami. Didik anak-anak mi. Gerona mi. Madrasatul ula. Itulah ummi. Artinya madrasah pertama. Orang yang mengajarkan mereka. Yang paling pertama itulah ummi. Orang tua. Ibunya. Maka monyo ayah hana malim, perumoh malim, lako hana malim, kemungkinan anaknya mengerti agama. Tapi mak hana malim, ayah malim, nyan anak ubet jet ke malim. Karena danyo urang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak. Mi saran lun bak malamnyo. Didik anak-anak kita nyoba jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh, watai bang maghrib, takkan ba anak ne pelon TV ya, ne kebah HP lehat. Pakan mama azan ne tua, azan yang tak jawab ne. Watai kun Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ada hubungan kalimah syahadat yang dalam hati kita nyo.
dengan orang yang tengah gemuhut. Sehingga anak katanya telepah ulua, atai tengok azan, yang nak kaitan suaranya dengan hati kita disambung ya. Maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat. Yang mana tak pegah ba anak. Belum TV ku bah HP mendung. Ka, wate habis azan, takun ba anak. Nak ambil wuduk nak. Nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya. Cok wuduk nak. Nyo mono cara cok wuduk. Nyo jaro ile pu basah mandum ya. Olian kumur-kumur, olian muka batas muka sampai truk gelinyung kono nyo batas muka ya. Dah pegah ba anak. Nyo katanya mak, be harap ke ayah sibuk yang minta rezeki. Nyo tugas katanya di rumah. Pegat. Nyo mono ono ya. Kalau yang mandum olian jaro nak buat habis siku. Karena rah sikunya lagi urung pegat tutu menyona luang 50 luang paret 50 maka tutu peh dah pegat 80 lebih gede dengan lebih kena menyobata siku berarti tara lebih betul kena yang alinya lungkit-lungkitnya berkena pegah ba anak mana sebelah no ya cuci sebagian rambut jerak ke jerak likut je barang kapat ka olehnya kabere gelinyung maaf gelinyung yang mana wadah tak culak kena kan mana tagai kan lu culak tengah kena tagai lu culak kena tulak kena wadah nyo jarannya wadahnya yang baik tua yang lubang yang kau melek nak dia nyo lubangnya baik tua lu lubang kena baru tulaknya begli pegah ba anak lega mentang pegah ba anak kajian ni kalau rah kira betul batu mek likutnya ka dang ne ino ka ne ino mak da imum menyona ayah yu ayah da imum tak purno sembahyang kepada anak le sembahyang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah anjuran daripada Rasulullah untuk ne buka kitab Sirus je Sabilal je atau Jauhar Mauhubi je ne ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat maka zikir ingat Allah sebentar kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama baca istighfar lego. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lego. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lego. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral sampai selesai. Oleh tuliju laila fi nahari wa tuliju nahar sampai selesai. Untuk sampai teruk buat zikir subhanallah lebih alhamdulillah lebih Allahu akbar lebih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka sempurnalah zikirnya mimdua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan itu yang lego mantengku dosa-dosa besar Hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran. Ya, olian kan kenang wate maghrib, wate maghrib kabe. Kata kata mau wate insya. Anak mi kade kan? Mama kade kaprele satu kaprele. Iya zan. Katanya kan mentang wuduk yo. Nek tak beda tak sembahyang 3 detik je. Lita sembahyang hana lita wirid. Alian tajuk tak pajobu. Biasakan wate kala ne kerja insya ante baik le ne baku wirid. Nama selawat aja. Sallallahu ala Muhammad. Habis mandu. Leung tika. Leung anak min mandum du inan. Le pajobu ikun le anak. Mak tak buka TV dah je tapi baik trip ne. Baik trip buka TV B keinginan dia sam putu. Buka TV jusian. Tak kuat ne kaje tiat. Mama nabi HP je cok tapi baik trip HP je tiat oleh antuk ne yuk kita belajar apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita belajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah tiba-tiba laku katanya gua ba Allah tinggal anak dengan katanya sudah terbiasa kita didik kan anak gua ba Allah nasi bayangkan bunuh bengah laku katanya gua ba Allah anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah malamnya malam phone mim tua igop ijak yak sama dia baru mau katanya anak katanya hidup batago je ibantu
Iji pi ikut sama dia. Ideh tiga ngain sama dia. Dia terharu dan merasa kehilangan. Air mata yang terus bercucuran. Mak, belah no geduk, geklik cit. Sampai habis sama dia. Kagua urung madu. Ketayang leng kuimum. Kak, mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu? Geken lekayan. Kuimum. Lun kan hana ikhlas. Lako lun meninggal. Tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis? Kakaknya, lung tinggal. Cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mungkrib kedidik kamu terasa tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoroknyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana lebak nyo yang kamu tengok mu pikir. Ja, mama, bijak mungkimung get yang ba ane tu. Nek, pekan nek kamu tapi ni ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli ane. Pekan nek ibegah le ane. Tungkui mom. Mak, lun hanawu dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmat Allah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun ingat mak. Malam-malam yang kau liket kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagum abah Allah. Malam nyofun kita merasa kehilangan. Sosok ayah yang luar biasa. Yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya lo tayang badran. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang metamah gemo dalam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udep dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mandu mesapat lako tanyo hana empat rumah lo. Guwo gedu ke rumah ngalu puntung azan kero mano hana tari ruko. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak masjid. Siuro dua le pet mu bulan-bulan mu tonton ikalan peristiwanya le anu. Uronyo meninggal ya uronyo. Malamnya mu kumpul urang sama dia. Klik biasa. Kele urang bak perumahan. Kak, hana nak klik. Kali aku klik menong kahek aku. Hai aku klik le malam-malam. Malam kau meninggal kau meninggal kepada pukul. Nah, nak ke duk inai tayang lem kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ingatin. Sangke lebih ke bergaduh ke juga dia memang. Hai ro aku menyanjian getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu. Gua getipak ke. Maka lebih baik bawai gadah kayaknya juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan dari kalian legok bahagia tat berumurnya selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lon yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lon yang inang-inang. Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi, perumah Nabi padumdro. Orang yang kali lu tayang tiga orangnya. Kayak orang yang je ni jawab. Perumah Nabi padumdro. Pupu siapa? Padum. Lagu napeng dah ni. Perumah Nabi sebelah. Meninggal dua, mentang udip Nabi. Yang lain wafat, ahli wafat Nabi. Yang bertingkat Nabi, mim dua. Perumah Nabi, sebelah ada perumah Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawaba Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah, yang baru nak madu. Maka orang silonnya bahaya tak kata nyomi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Aisyah berat tak cemburu mi. Berat tak wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah. Itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyokut-nyokut perawan. Gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Ini tanya yang Aisyah. Ya Rasulullah. Di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumah dra ni yang paling dicintai oleh Rasul. Ni kan Rasulullah. Dra ni hai Aisyah.
Kita yang le Aisyah. Buktinya. Tengok kena tiga tiga dia tengok balako dia nampu tengok. Lako tengok dia telepeng kan tikana pu tengok dia. Pulang balik cok gaji dia ikut jaipeng taduk jui samping bang. Nabrak galak ni kalau. Hai beratlah. Hup jai ku puapeng yang ho ku puapkan kena ti. Kan tu mesti wiro ni baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tak lagak-lagak thai di. Urinang atrah hana masalah je ke masalah. Hang gaji hana pupu begah i mentai nak cop. Macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. 4 bukti. Senang tak Aisyah, senang tak dicok kurmanya ni paju senang taknya kurma yang hanagot jehlom. Perkenian antara kon kire kan. Kelat-kelat masam mangat tat. Ne paju Aisyah mangat tat. Enti perumoh Nabi. Oh Nabi ni buat perumoh yang lain. Ni tanya hal yang sama oleh perumoh lain. Ya Rasulullah, memang Aisyah paling lagak di antara perumoh drone. Tapi lun tanya Mbak drone, di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya lupa ju kurma ini yang 4. Yang tenang tak perumoh yang hotel pajunya. Berarti Rasulullah berada cinta kelung daripada ngawaknya. Nuwa bak perumoh lain juga lagi nyat. Bak perumoh lain lagi nyantit. Sehingga timoh sabuh rencana bak Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, si gogo dah pegat makanan di rumahnya. Ni wo urinang drone mandum kena mandum. Ni wo kena tak makan bersama. Bak Rasulullah potrat nak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka ni kele Nabi je ni tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang bena urinang lom dai wo kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wo tu mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tega. Di antara perumoh drone yang mandumnya, yang paling dicintai tu. Menyo tanya agam kamu kan. Mesti tanya lah kau. Mesti ke Nabi mesti tanya kan. So yang paling dicintai itu untuk aku jawab dia lah. Nyana tu pegah. Nabi carang tak. Yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma. Mandum nampak. Mandum dah gering-gering juga kem-kem. Bati long. Yang tu je bati long. Padahal mandum. Maka hanai jupu, hanai apa gak? Ni juk kurma. Kahana yang cara Allah. Maka tanya 3 piji kelako baik lagi. Lagi abangnya kan? Pegah-pegah le urin yang baik datang tanggapi. Nyo jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumoh pup jai. Lun kan pernah lun tanya. Sebab itanya menyonggon suami yang tengah napeng. Oh baik lun tanya le. Hana geduk mesapa uragam ini. Hana tu om tayangnya dia tayang ini uragam dia ke game yang anak kenang ke. Menyata kedi perumoh dia tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ke ule. Leuro kah hana magun ngayan temerang han taputat. Kalau tak baba menteri hana si boleh. Kalau dia ubat hana, kalau dia suntik kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar dulu tayang nan tepu bi ubat lam. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih ngu ni pedang iliko Honda, peduk iliko Honda ni baik je bat toko mu ngu pulih kerau man pati ro. Nya. Tro kena nuwe ni juga anda ke nyoba urinang. Kaci juta yang cocok. Nyan benda pati long koyok gelum. Ha, cok. Getenya ojo nyancin sini. Kahek ke kai tubi bebe raya tak ada kita ni yang Honda. Lam kenau. Nyan depu, tro rumah sakit lam. Peng ni juk bela nyam baga pulih. Ha ni pati ni tes. Ni tayang pak urinang tu. Atak sakit yang minta mu je mesti tengok mayam. Tak sigram je langsung pulih ngum. Yang memang ubat roy. Maka urinang tekam pepep yang kan dipujuk batik ekonomi kam nipis. Atak ekonomi kam menipis menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB dan berubah punyuang. Dumpukan. Maka jika jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron, loan sendiri lagi. Si gagal tenana, watehana tro bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi.
Oh hana uronyo tatagun ber. Hana limong bohmo. Le bohmo dapat jawab tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin dengan drana titi uro karu. Hai mi, bondo mita de lako tabo nem kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cim mita. Bertoke tabu je nem kawin. Ada karu ti. Bahkan ngendoke tabu atai kagla tali ina atau yang minta inang lain ni ji. Le kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kok kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jo harta. Ni bak Nabi katanya suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabak. Necok le Nabi mimdua. Jo bak para sahabat. Kudu bak punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat. Napeng nanti. Ini untuk kebutuhan agama. Untuk kepentingan agama. Jak ju. Publo. Tipu roh kejuk mimdua. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pakai hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun. Memang pada bak adatnya harta kak gebi kelun oleh Allah. Tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta ke pesinggal oleh Allah. Tempatkan pada jalan Allah. Maka lun yu bak kata hai suami lun. Puabih agama hartanya untuk agama Allah. Nekun oleh Rasulullah. Bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama. Lun rela dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril, sampaikan salamku kepada Khadijah, istrinya kekasihku, dan kepada kekasihku merupakan salam dari Allah. Sehingga ne pesan oleh Khadijah lam sakit. Hai Khadijah. Ini pegah oleh Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Nekin lekat ijami. Saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah. Bagaimana keadaan saya di alam bardah? Urung silun. Tinggal-tinggal. Tiba-tiba getren malaikat Jibril mimdua. Getren malaikat Jibril. Guputren ijaga fan limong krek. Guputren ijaga fan. Netayang le Rasulullah Jibril keso limong krek ijaga fan nyaw mandum kananan kata malaikat nyaw yang buh Allah lun cuman perantara gegala untuk nama yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah, yang kedua ijaga fan untuk Khadijah, yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali, yang keput ijaga fan untuk Fatimah, yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan. Maka dia kejut Rasulullah. Netayang le Rasulullah. Nasi drotu hana merbuat ijaga fan. Siapa dia? Sayyidina Husain. Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijaga fan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak memerlukan ijaga fan. Nyamban persiapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwa Allah Khadijah merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urinang menan di penghujung daripada kena wabah Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa hotel ni pegah agama Allah merumpak keruang tau luah kerungnya engkau mesti melewati harus talingkanya hanjut ne lewat nekuh kubulun kata Khadijah. Nekuh kubulun necok tulang ruang-ruangnya. Tulang rung, jadikanlah itu sebagai titi untuk engkau lewati untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Khadijah mimdua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu nuwa Nabi tengok nyan menomi Nabi contoh menom mengaikap kan, walaupun kan sebegini menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cuma-cuma ni tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenwa nedang bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh nekalan jarum ni duknan pengeh wajah Rasulullah ni tupa le Aisyah ni beda wahai suami lon kata nuwa ni cum jaro-jaro
nerangkul bak jaro ne peduk bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek. Ne perubah rung ada lemung Aisyah. Tengah ne perubah rung menandung dua. Ne gusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengah ne gusuk-gusuknya terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Masa uragam kali pernah mengkawin tiga. Apakah geceri atau meninggal terserah. Yang kagum kawin perumah kedua. Kebetulan perumah yang keduanya itu perumah dia yang phone. Itu sonanan lah bahkan ngon lah. Dia tak mengkawin dengan dia. Tengah-tengah malam mate wawon mufum. Anam po wawon. Iba no bahasa Aceh. Oh yang katanya ju. Adi wate wewen rotakeun dan perumah phone. Yang ke meninggal dia tanya malamnya. Ikan le perumah. Hana tu soleh perumo. Nyau perumo putu bot gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu tepu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakanya wajah tiba-tiba berubah? Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka. Ilon ko trip kan menikah ngelung. Wada kurung lung ya Rasulullah. Ne lah tu lumung lung wate terkejut. Kanan lun yang disebut tapi disebut nama Khadijah. Wa ke lung hansip laga. Padahal Khadijah hanya janda, ilon iaitu perawan ne menikah. Pakan cina tu lung iaitu nan Khadijah disebut. Ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah. Aisyah, betul mutua. Engkau saya nikahkan itu perawan gadis. Dan dari drone betul. Tapi hai mutua hai long pegah bagata apa? Sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah. Di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun, semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku dan memberiku semangat bahwa terus aku akan terus semangat karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu ubina harta Khadijah mandung kesumbang ke jalan Allah. Haidna soto posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain, Khadijah tetap nomor 1. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab ini bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor 1. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita yang mulia, yang cemburunya luar biasa. Ini karena alasan inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah, perumah-perumah Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung silun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi nanwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh atau gemuhoi urang dan gejaga perasaan tetangga. Ngan urang hanagasa Nabi ni pegahaba lemah lembut. Negala ni Nabi waktu nutubit ukota upasai pandangannya selalu menunduk. Ya, gaki waktu langkah. Memang kata orang langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi. Tapi kita yang mana? Nya raya. Nabi makna raya. Otnan, ubetah. Han raya tat, han ubet tat. Setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti. Makna pasti. Menyo Nabi kerana langkah uke. Ike na tantangan. Ada rintangan. Ada perlawanan. Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam, Nabi akan terus lanjut lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan tua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nejaga hoyang neja." Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyoke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung wate ni, krem mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi 3 tepo. Shalla alaika Allahu ya adnani
Hidro lu. Hidro nengi je dulu. Lagi yang karabe tu itu kalau pandah ke betul. Hidro nonton deh. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi sama-sama dalam selawat. Nyo ke nonton dia malaikat untuk apa kan syuting nanti ke puak ke Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10 20 je menyoek 100 lebih ke. Lebih-lebih ke menyona adik-adik long kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je ni selawat ke biar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Dia selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan. Pati tak rezeki kami kurung selawat ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih ni selawat ke Rasulullah. Netawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B. InsyaAllah akan memperoleh kesembuhan mim tua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan. Lidahnya baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa? Sering diceritakan oleh mubalik. Tungku-tungku sering diceritakan. Nantinya watetro ba urau bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Urau bangkit tiba mi. Nyodo nyanyo ke pancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan hanya ada tempat lemi, semuanya rata. Hancur mandum. Dibegah oleh Allah. Hoka raja-raja yang dalam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja yang berkuasa selamanya. Ni pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyok kagak pancur rangit-rangit kagak runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan. Waktu itu baru bangkit, Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril netron kena bumo mi. Bumo kasari mandum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depat li kasari mandum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana ketupat. Pada kubu Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to punya bahasa cek. Gesita oleh Nabi oleh malaikat Jibril hana ke depan. Terakhir gotok-tok bumo oleh malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mekat-kat mim tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak. Tehah bumo, Nabi ni tebit mim tuah dengan kemuliaan. Ni bedah Nabi mi. Nyo umpama lagi nyo mi, ni bedah Nabi ba ule tanah kuburan. Yang hina neduk Nabi. Ya, ni pleh serban Nabi. Karena kenang tanah debu kan, baru bedah dalam tanah. Ni sampuh serban yang daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi ke kalan kiri kanan ke kalan lain dah goyo putra kayo seketika teruk malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan. Dia tayang li Nabi. Berarti ini hari kiamat? Nyo Muhammad. Uronya uro kiamat? Nyo. Jibril. Menyonyo uro kiamat Jibril. Di mana engkau sembunyikan umatku? Umat lon patakubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril. Katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu ada tanah. Hana ne tayang Khadijah. Hana ne tayang Aisyah dan istri yang lain. Hana ne tayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dipumi, waktu ni Isra Mi'raj dia ni kalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka.
Ya Nabi, maksud je baik sampai tamang neraka, berawal lun bi syafaat ile. Baik ile getik dalam neraka, merupa syurga ju. Nyampan sayang Nabi ke umat mim tua. Nekeun le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung gede baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat ile ke pegat lom le Allah. Trip dah macam proses. Baru lega Nabi Muhammad ingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi mi. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar. Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang mahsyar. Mertuh ribayatun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti di belang padang mahsyar mata uro sejengkai ule nya tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan tentu saja hanam dah tepat di mata uro. Demikian menyotanyodit amal bahkan banyak bermaksiat maka mata uro ya teule. Contoh hino idunya oh wate tari uro berat de uro kan hana mandum urang yang haik gedeun uro. Na urang biasa macam tapi gak yang biasa, hanam pepep anak tapu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya, semua kita yang berhadir, menyota-nyota rasakan tari uro, panas terik, berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh. Ho yang tajak urang kekun mana? Tu tak yo. Tu tak. Ho yang tajak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat, laju terucap, berat tutung, tat, tambahkan kalimat tersebut. Contoh, tat, ya Allah, berat tak ya Allah. Lun melindung bakdro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang giutamah li Nabi. Giutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatenyan Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka, apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah bekna nan dalam neraka drone ya Allah. Yang bak watenya min nekalan le malaikat Malik Zabaniyah. Nan urang tanya umpamanya mi dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah. Ya Allah, nan ji ya Allah. Dia pegah li Allah. Zabaniyah, hapuskan namanya daripada neraka karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka. Maka tipuro gesampuh. Kan biu sagai. Yang berakan tanya hantuk kenan, tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu mdau yo, tu Kelewat yo. Baik bang kuimum mentang dia pegah, terus bapa kesi ni pegah. Kejawannya bapa kesi ya pegah, bapa kesi tu tau yo. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak gaduh tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang madu? Rukun temayang madu? Gak jadi. Rukun temayang madu? Nesulah. Ya bud mim tua. Ngan dak ya bud dena fahala. Nekalan gure-gure kita nyo tege sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kita ya bud. Terus bak menasah tatanya bak tungku. Kiban cara tungku tadang sembayang. Kiban cara tatung isembayang. Bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah. Karena kemarahan bengeh. Suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marit dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isi tup Nabi Musa. Musa,
Nabi Musa ketupanya iblis. Kan? Nabi Musa raya panjang urung mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa tu. Itanya yang iblis. Musa hone ja rikun le Nabi Musa. Apa ke urusan long ikah? Long bertiga hendak urusan buka. Bekah tayang long kah? Tayang le iblis. Kan nak tayang hone ja. Ilong kuno ja bukit Tursina kuno marit dengan Allah. Ikun le iblis. Nutim tanyang ba Allah tiat, nutanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah, apakah Allah menerimanya? Nutanyang tiat. Nabi Musa kat terbaca, nyo ikah pu kayuyu menteng atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikan le iblis, kamu bibit yang bertaubat. Cuma nutanyang ledro ni, keterimang taubat kamu oleh Allah. Maka urung silon, gekan le Nabi Musa. Untuk menyokamayang ka kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejap Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Ditayang oleh Allah. Ada apa Musa? Ya Allah, waktu dalam perjalanan lo kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman, yang ke iblis you tanya yang bak lon. Bakdra ni ya Allah. Ketika mereka mau bertaubat kepadamu ya Allah, apakah engkau akan menerima taubat mereka? Ini pegah oleh Allah. Musa, sampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah, iblis punya taubat ni terima, lon terima. Berdasarkan kesalahan pada awal, iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini, mubaro lon terima taubat iblis, ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Kabat Nabi Adam kaiwa bak lon, artinya tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam, maka lon terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Gua Nabi Musa kan jawaban, isitu boleh iblis. Musa, kiban ke jawab oleh Allah, keterima taubat kamu. Ikam yang anak taubat ku hambu ke Nabi Musa. Tuan baik lagi keterima Tuhan. Kali lon tanya mbak Allah, ni pegah oleh Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok senang. Kok senang iblis. Tetapi ke Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi. Baru taubat kalian diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya. Lalu kepada siapa kami sujud? Pegahlah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikan lebih. Ikan mengurung mendang hang kutim sujud. Bak kubu dah buat sujud. Ya iblis. Bengih Nabi Musa. Gila kepoh. Watai gila kepoh. Ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kak permainkan. Komunikasi. Lon marit dengan Allah. Kakak pun main lekah. Bengih. Watai gila poh Nabi Musa. Ikan le iblis. Musa. Baik tapoh lon. Baik tapoh. Akan lon bite. Langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam. Itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kalian Nabi Musa. Pegah je. Pegah lebih. Wate manusia tengah bengih nyo dalam rumah tangga kami hati-hati. Nanti nak ingat bak suami yang hana ajak dakwah malanyo. Wate manusia tengah bengih, tengah nafsu amarah, tengah GA ampere ya. Pegah lebih. Wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengih kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengihnya han berat, kamu pu berat pegah lebih. Kalau di suami istri, sampai-sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai. Atau sampai memukul, atau sampai membunuh. Baru kami cuci tangan. Nya iblis buka. Nyo rahasia iblis buka. Maka urusi yang Tuhan berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat. Ayah baik bengi, ente ijak iblis pamukara. Demikian promo. Lako bertajam ju. Baik bengi-bengi, mana mitlong, untuk mukarron ni tamang iblis. Istighfar. Astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan. Boleh dipraktekkan. Nyata yang ilmu malamnya, itu boleh dipraktekkan. Nanti kiban. Perubahan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asai ka bengi hurung ni pegah ju. Nyai saluh iblis itu. Istighfar bertajam. Gaduh mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabai-sabai kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis.
Kehidupan kita nyonya hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyonya akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyonya akan kita nyonya persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyonya. Selesai taboh, saboh kita nyonya. Ulun hae menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegang hana masalah hana mungkin ni. Hana urung hana masalah. Suatu ketika na urung kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat. Nah tongkat Nabi Saidina Umar. Gepoh dengan tongkat. Dan hana tawar-menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Saidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah. Yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Saidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenlai lako, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenlai lako. Kan gara-gara bunuh telat tagun bu, mai dong hai kutu ku tipak dengan belangong. Kenlai perumo, yang kedra ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan kuadukan kepada Saidina Umar. Kenlai lako, saya juga akan mengadukanmu kepada Saidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Saidina Umar ni. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Saidina Umar. Ke kalian tu tuam mi bapa-bapa puyang na rumah Saidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke. Tanya bunuh karu pihak nak tempat bapa ke kan. Rupanya berat ini olom Saidina Umar karu ti. Makin panjara, oh pun mantai adu nanti awak. Watai kena wadah kalau le Saidina Umar. Ge itu. Hai. Kita kena. Hoda ni jak. Umar, kamu bunuh nak cekcok bacut dalam rumah tangga. Berarti lu rencana lu nak mengadu bakdra nu. Demikian isteri lu nak mengadu bakdra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah nak jadi? Hai, kamu bunuh hana berat tan bunuh pikaru tetlok bunuh ku udron lebih berat dron karu tang. Mangku putih ku aja badron go ku awo. Na bengeh Saidina Umar tidak. Tersenyum Saidina Umar, urangnya pun keberangkat ge awo kadame. Inti yang lun kemu pegah pu hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang beuk te lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habi yo. Oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terimang suami ate hana peng, bejet ge im-im irmo bek karu. Le getanyo wate gara-gara hana peng kleek kleok karu, wate ka karu. Na urang yang sampai ge cerai perumo. Pubutnya. Borosakan ada kita baca surat kabar. Pak koran itu lihinan ramai-ramai istri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Kau tak cek gara-gara kurangnya ekonomi belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kajian nukubah. Hai lakom tua. Beklingan judi nauzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Hana yang melata-lata ada muka bumonyo kecuali makna hana mono. Ada mentang med-med katanya ada muka bumonyo, Allah ketanggung rezeki bagi kita nyomi. Tetap Allah akan kepemudah. Yang penting kita mau jalan usaha dengan baik, menempuh dengan cara yang halal. Jauhkan yang haram. Karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib. Talabul halal faridah. Tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri. Supaya membekas dan mendarah gapah. Yaitu katanya, yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah. Hantar sentuh kepada yang haram. Karena resiko katanya makan haram. Raya tat mimpi dua. Beuk mentang perutnya itu merasa yang haram. Singa akan tak sedar yang haram pak lain mim dua. Nyo urangnya tengah gencar tat urang. Nah urang yang putubit bahasa. Jangankan untuk nak minta yang halal, yang haram he. Nyan bahaya bahasanya. Yang haram he. Yang halal hana he. Namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah,
kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi. Dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu, namun kita pilih, kita tidak siap. Allah dijadikan kita nyo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana tak sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo tak pubuk dahsyat bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang. Makhluk yang tidak berakal. Mamyo kita nyo hana tak manfaatkan akal, maka hana bida kita nyo dengan binatang. Nauzubillah. Nyo ketulak tarik jih mi mutua. Supaya deh dalam pandangan kehidupan manusia, kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta ke bilik Allah, sumbangkan pada jalan Allah supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat ni. Sampai kena wafat deraninya, sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajhah. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekele Saidina Ali, hana ya Rasulullah. Ali, tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra nak tinggal. Tumakut tak? Kita yang le Saidina Ali. Pakan tumakut tak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabah Allah. Bekna mukumat dahsyat dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Waktu nuwa Saidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi cok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Waktu perang dengan Yahudi. Lalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni cok le Rasulullah. Nepegah bak Saidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung baik mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah dalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 rupiah mim tua. Baik nak anggap sepele tanya. Nak nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Si dro urang meninggal digotong. Genek buat tempat sembahyang gede. Ramai-ramai urang tengok kubak. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat mi. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nupelung keluarga tidak nak tanya. Ya Rasulullah, sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang bak perumo. Kalau kodron meninggal nak hutang ke? Ke le perumo. Santut ki hutang. Ni dengar le Nabi. Ni ke le Nabi pu. Menyo bahasa katanya. Tak sembayang ke ke? Hana galak Nabi ke berangkat. Ya? Golom truk bak tabah simpang. Tiba-tiba netegur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah berkali malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Allah yang perintahkan. Kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazahnya. Nedang le Rasulullah. Dia berkata Nabi. Han lo tim dang urung-urung yang meninggal. Mentai kubah hutang dalam dunia. Mentang mukumat dengan manusia. Dia berkata le malaikat Jibril. Dia berkata le Allah. Wahai Muhammad. Urang nyan bunuh kagak bayi hutang le Allah mendung. Nyan urang penasaran. Iban cara kagak bayi hutang le Allah. Pan hawa tu bat tanya na hutang bagi bayi le Allah. Nah. Nek tanyang le Rasulullah. Kiban cara kagak bayi hutang le Allah. Urang yang meninggal nyan kubjai hutang hanangan ke bayi mi. Memang hanangan bayi. Kena hana bayi. Memang hanangan bayi. Maka waktu di penghujung bayang kamli sakit-sakit. Gecok tasbih. Tung ismayang ke baca. Kul huwallahu ahad. Dalam riwayat 1,000 si malam. Atau kena 1,000 si malam. Maka ketika terus ajal urang bunuhnya. Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka giyak juk. Giyu bayi hutang. Bakso gemutang. Giyak bayi. Urangnya. Urang yang po hutangnya. Waktu itu malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je. Geken le urangnya. Alhamdulillah pak kan bayi hutang lon.
Watek drone mutang peng lung berosa agak kepepet perlepeng, lung mutang lom bak gop lung. Berarti miau ronyo kana bayu, kana ngelung bayu utang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Watek guo malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Guo ju. Kekeun le urang beno. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayu utang-utang. Padahal memang kau meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua, wadah gadah orangnya baru je pegak pengumuman di menasa. Bawa orangnya ke gua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia, katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena wadah tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa, itu dipertanyakan oleh Allah. Katanya wadah kecabut ruh. Ruh katanya kecabut, gebapa oleh malaikat. Wiyau gede. Jika Allah, ni tayang oleh Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih na catatan amal. Nyan monyo tekedi bermasalah gekeun oleh Allah. Pinah gede. Hana rida Allah gekalan tanyo kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanyo yang penuh dengan dosa, yang belum sempat bertaubat, yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh, tamu keun-keun. Uronyo sindir menyindir gara-gara kekayaan, gara-gara gop lebih epeng hame dakalan. Susah ketanyo karena senang gop. Nyo atranyo jangan sampai tabawa mati. Sampai mati ketanyo mentang kuto hati ditawa ba Allah. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya ketanyo kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa, me kan han ketanyo oleh Allah. Jamun kata long kirim mudonya glih, pakan jino kata wa baklong dalam keadaan kuto. Fa innalahu jahannam peglih lagi deh. Giu peglih lele Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih. Bahkan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto, nyolah kita persiapkan mi. Hari demi hari perjalanan terus berjalan. Yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah. Baik hukumat dengan go burung silun. Hikmah yang paling besar nekalan meninggai ulama kita nyoban banyo. Kiban Allah pemulia mi. Dari Jakarta urung sembahyang jenazah. Masjid Raya Baitur Rahman Mupluh Ribe. Oleh disambut oleh jamaah PD Jaya. Disambut oleh jamaah Samalanga. Disambut oleh jamaah di Jenim. Subhanallah. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan. Dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa. Ini adalah rancangan. Cita-cita kita. Kita kepingin. Ya Allah. Tak menjelung lagi. Kup jai urung sembahyang. Hana pri malam urung sama dia rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar, diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya beliau di alam barzakh. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana, sebagaimana kami berkumpul pada malam ini ya Allah di halaman masjid untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu ya Allah. Musapat kamu bak malamnya ya Allah. Kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar. Bersapat lom kamu lagi nyo. Ya Allah, kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlagi nyo singa bersapat kamu dengan Nabi, tamung Nabi dalam syurga. Izinkan kami mengikuti dan mengiringi Nabimu.